nasi minyak. Suatu hari saya diwawancara dari TV nasional itu mengenai makanan-makanan yang ada pengaruh dari luar, antara lain nasi minyak. Nah, nasi minyak ini sendiri ini pengaruh dari Arab. Nasi minyak ini ada yang warnanya nasi kebuli, ada yang warnanya merah, ada warnanya kuning. Yang paling enak nasi minyak itu keraknya. Oleh karena itu ini ada kaitan ini, ada kesinggungan nanti antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu di Palembang itu ada motif batik kerak motung. Nah, jadi iya nyambungnya situ. Jadi kalau wong Palembang yang sudah sepuh itu dia lebih galak makan kerak nasi ini daripada nasinya. Kenapa dia lebih enak? Karena kenapa? Bumbu-bumbu itu ada susu, ada minyak samin, ada mentega dan lain sebagainya itu dia tuh mengendap ke bawah. Nah, makanya keraknya itu lebih enak. Nah, Palembang itu ada. Kemudian nasinya di atasnya itu selain dari ditaburi kismis, ada ikan asin itu, khususnya ikan kakap di atas nasi itu. Nah, kemudian nasi ini tidak sendiri dia. Dia ada menikmatinya itu ada iwak. Wong Palembang nyebutnya iwak, lauk pauk untuk teman menikmati nasi minyak ini. Orang Palembang itu menyebutnya iwak. Nah, terdiri dari biasanya ada malbi. Nanti kita bicara malbi. Ada malbi, ada opor, ada sate pentul, tapi pentulnya daging. Ada sambal goreng. Kenapa misalnya ada sambal goreng? Karena dulu wong Palembang itu kalau misalnya ada acara perkawinan di rumah itu dia masak sendiri dengan ngundang panggung. Panggung itu chef lah kalau bahasa kerennya ya. Chef ya. Kalau bahasa kerennya chef. Tapi perempuan, tidak laki-laki, perempuan. Jadi nah si chef inilah yang memimpin masak di rumah yang punya hajatan. Kenapa ada sambal goreng? Kenapa ada sambal goreng? Dulu orang membeli ayam itu ekor ayam itu sama dengan bulu-bulunya. Bukan seekor ayam itu misalnya hatinya nggak ada lagi, telurnya nggak ada lagi, ayam tok misalnya. Enggak. Ini kita Palembang ini sendiri, hampir seluruh keluarga Palembang ini ada satu hari, dua hari itu yang disebut dengan ngocek bawang besar dan ngocek bawang kecil. Pada acara ngocek bawang besar itu ayam tadi dipotong, lalu pemuda-pemuda bujang-bujang ini nyangkutin bulu ayam. Nah, ayam ini sendiri ada yang hati dan mempelai. Nah, inilah yang dibuat sambal goreng. Jadi dipadu padan dengan bumbu tertentu dan di sana ada sayurnya itu buncis, bukan kacang panjang ya, buncis. Nah, inilah supaya ini tidak dibuang atau tidak ini cuma-cuma misalnya itu tadi dibuat sambal goreng. Kemudian bisa misalnya ditambah misalnya kari misalnya. Kari itu pengaruh dari India. Kemudian misalnya ada lagi yang disebut wong Palembang itu pulur. Pulur itu misalnya terdiri dari itu ada nanas, ada acar, ada sambal. Nah, ini yang disebut pulur. Kenapa misalnya buahnya harus nanas? Karena yang dimakan itu seperti misalnya opor. Opor itu ada santan di sana. Nasi minyak itu ada susu di sana. Ada mentega di sana, ada minyak samin di sana misalnya. Oleh karena itu untuk menetralisirnya itu ini apa namanya harus nanas buahnya. Nah kemudian kita bicara Malbi. Malbi tadi oke, silakan saja kalau ada orang mengatakan Malbi itu seperti ini loh, seperti semur kering lain. Semur itu dia lebih pedas, sahangnya lebih kerasa. Ya, sahangnya lebih kerasa. Tapi Malbi itu tidak. Coba kita nanti beli semur atau buat semur, maka si pembuat itu otomatis loh. Kalau semur itu harus begini rasanya, teksturnya harus begini, bahannya harus ini. Kalau Malbi itu
teksturnya harus begini, bahannya harus ini, dan rasanya tuh harus begini. Maka oleh karena itu kemarin, dalam kesempatan April 2021 ini, saya itu kemarin ditanya, saya ingin sekali ketika itu bicara kuliner, ingin sekali bagaimana kita makan Malbi ini. Seperti misalnya Sumatera Barat, Padang itu punya rendang loh. Dan namanya saja rendang di sana. Nah, kenapa misalnya Palembang tidak mengangkat ini? Nah, itu tadi permasalahannya berangkat dari tidak pengetahuan, misalnya orang-orang masalah kita terbuka saja. Itu. Jadi cobalah kita. Kalau opor, daerah lain ada opor. Jakarta di daerah lain ada yang namanya opor. Namanya opor bentuknya begitu, bahannya dari ayam dengan bentuk tertentu. Nah, tapi kalau Malbi, saya kira itu barangkali saya keterbatasan pengetahuan saya. Kalau saya kira dari kecil saya sudah tahu Malbi itu di Palembang inilah. Malbi. Ada bahan khusus yang membedakan Malbi dengan masakan kayak semur yang lain? Dia Malbi itu tidak terlalu pedas. Terlalu pedas? Ya, dia tetap menggunakan sahang, tapi dia tidak terlalu pedas. Dan dia lebih terasa rasa bawang putih di sana. Nah, ininya di Malbi itu sendiri. Dalam rasanya itu lebih terasa bawang putih. Okay. Kemudian, nah seperti ini ayam kecap. Ayam kecap ini varian baru. Varian baru. Ada ayam rica baru. Jadi Palembang itu dulu nasi minyak. Nah ini kita bicara. Nasi minyak itu lauk pauk yang bukan mitra ya, teman makannya itu misalnya ada Malbi, jadi sudah saya sebutkan, ada opor, ada sambal goreng, ada misalnya ada sambal goreng, ada pentul itu pentul daging, kan pentul ikan itu baru juga betul ikan. Ada orang mulai berpikir, nah untuk membuat varian baru. Artinya boleh bergeser, tetapi, nah ini tadi tetapi, saya pernah lihat pada satu media itu ada sajian Palembang. Nah, maksud saya begini, kalau misalnya kalian ingin sekali misalnya membuat dokumen, kalau dokumen itu yang sebenarnya, misalnya tadi sajian Palembang itu misalnya ada peralatan. Kalau yang untuk ada nasi itu boleh disebut kerang, boleh disebut hidangan. Itu terbuat dari bahan kayu. Saya itu punya koleksi yang masih dibakar naga, dilak, bukan dicat, tapi dilak. Kemudian alasnya itu orang Palembang punya spray, bukan spray. Kalau spray itu hubungannya dengan tidur. Hubungan tidur. Jadi orang punya spray. Jadi kalau untuk makan itu spray, dan spray itu orang Palembang kenapa tidak menggunakan spray warna putih? Seperti saya lihat itu. Karena ini lauk ini waktu memindahkannya dari piring lauk itu ke piring makan kita itu bisa saja menetes ininya. Apakah dia buat Malbi? Jadi orang Palembang itu sudah berpikir ke sana, tidak sembarang dia menentukan misalnya cara makan, peralatannya apa misalnya. Kemudian ada piring-piring dengan penamaan tertentu. Untuk piring makan yang besar itu orang Palembang panjang makan. Untuk piring, untuk lauk pauk itu orang Palembang punya piring iwa. Untuk yang tadi piring telur lah, ini kan piring sambal. Nah, piring sambal itu dari piring telur. Dan cangkirnya dia tidak menggunakan cangkir kuping, dia menggunakan gelas. Gelas ini ada misalnya yang disebut dengan gelas belimbing, kemudian ada gelas yang produk dari negara Arab. Jadi orang-orang tua dulu termasuk kakek saya pulang dari ibadah haji itu membawa puluhan lusin cangkir. Nanti saya perlihatkan nanti pada suatu saat. Cangkir bentuk cangkir itu yang disebut orang Palembang cangkir Mekah. Terbuat dari aluminium dengan kembang-kembang tertentu. Itu. Nah, cangkir ini bukan cangkir kuping. Tapi kalau dia itu cangkir kuping,
itu untuk kegiatan minum. Apakah dia saja itu akan menggunakan bulu sebatang atau kambang? Itu tadi, jadi peralatan ini sudah dibagi sama dengan misalnya tanjak itu untuk kepala loh, bukan untuk kaki. Kopiah itu untuk kepala loh, bukan untuk tangan. Sudah artinya tertib kehidupan itu, harmonisasi itu sudah diciptakan para leluhur kita dari sejak dulu. Kalau piring ini, kalau piring ceper bukan untuk sambal, untuk kue. Nah, kira-kira begitu, Robi. Seru ya bahasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mang Amin. Ada Bu Asma lagi nih. Pak Amin nanya lagi, kalau Palembang ada minuman tradisional nggak? Oke. Ibu apa? Asma. Terima kasih Bu Tasma. Kita bicara masalah minuman. Setiap daerah itu ada minuman khasnya, termasuk Palembang. Awal-awal sebelum adanya teh Palembang itu airnya yang disebut banyu secang. Jadi rebusan air secang itulah minuman orang Palembang selain dari banyu wedang sama kok bahasa Jawa juga wedang. Kemudian ada minuman lain. Palembang itu ada serbat. Serbat itu minuman yang terbuat dari jahe. Itu orang Palembang nyebutnya serbat. Kemudian Palembang itu ada bir. Ada teman-teman kaget ketika saya bicara masalah bir di Palembang itu. Loh kok di Palembang ada bir? Ada. Tapi birnya itu terbuat dari susu. Susu kental manis itu ditambah air hangat. Kemudian dimasukkan di sana itu pewarna merah. Wong Palembang nyebutnya abang kue. Abang kue yang abang. Abang kue yang hijau. Abang kue yang abang. Ya. Jadi maka dia berubah atau air secang, rebusan air secang. Nah, sekarang ini tidak lagi menggunakan secang atau tidak lagi menggunakan abang kue yang abang tadi, dia menggunakan sirup marjan. Boleh silakan. Nah, ini minumnya tidak sembarang waktu, tidak setiap hari. Ini untuk upacara munggah pengantin. Jadi dari rumah pengantin pria itu tidak saja membawa misalnya nasi kunyit panggang ayam sama kembang cacapan, kembang 7 warna itu dibawa juga sebotol bir. Botolnya itu bentuknya seperti kalau kita dulu ada film Jinny ya. Yeah. Ada satu wadah yang di atasnya bulat, kemudian di bawahnya agak besar sedikit. Nah, nanti koleksi-koleksi ini saya minta dengan rekan Robi itu dipoto, barangkali nanti ditayangkan. Itu silahkan nanti datang ke rumah. Ini untuk mendokumen. Ya, ini misalnya wadah cacapan itu, botol bir itu ini misalnya. Ini tadi di Palembang itu. Selain dari kita ada kopi, ada teh kita. Kemudian tuh ada minuman itu, ada teh, ada kopi kita. Nah, sekarang yang tinggal lagi di Palembang itu teh sama kopi. Kalau serbat pun sudah jarang orang menikmatinya. Nah, ada di Palembang itu misalnya yang di Lonong kan? Di Lonong skoteng. Ada skoteng Palembang itu. Ada skoteng. Skoteng itu air jahe itu ditambah varian lain, ada kacang goreng, ada di sana rebusan kacang hijau, ada di sana seperti cenil itu atau biji delima itu, ada roti. Itu orang Palembang nyebutnya sebetulnya rotinya itu roti pusat. Ini roti yang bentuk seperti di skoteng itu orang Palembang nyebutnya roti pusat. Karena bentuknya itu bulat seperti ini. Pusat yang itu yang nonjol dong namanya. Oh. Bukan yang bisa bayi, ada lagi. Ya, apa itu nah? Iya, yang apa ya namanya? Nah, itu nah. Nah, jadi itu barangkali Ibu siapa tadi? Terima kasih Bu. Bu Tasma. Wih, seru ya. Kita lihat makanan lagi boleh? Ya? Boleh. Tapi ini baru kalian sambal buncis nih. Nah ini sambal buncis ini sambal goreng tadi. Kenapa dia ada sambal goreng? Jadi rekan-rekan sekalian,
Di hari Jumat itu ada di Palembang itu ada yang namanya ngocek bawang kecil. Ngocek bawang kecil itu ibu-ibu dengan Ini diketuai menjelang oleh sedekahan ya. ya menjelang hari munggah itu, menjelang hari munggah itu, menjelang pesta pernikahan itu, dulu kan orang tidak menggunakan catering. Sekarang kita menggunakan catering. Misalnya 1 tahun mau kawin, mau mengadakan pesta pernikahan anak atau cucu atau siapalah, kita pesan catering 1000 porsi. Anjir 50%, Hamin 7 kita lunasi. Kalau dulu enggak, kita sudah 1 tahun itu mau misalnya memakai adat apa, maka di kegiatan rangkaian acara lamar perkawinan di Palembang itu ada satu adat yang disebut dengan berasan untuk menentukan misalnya kapan dan misalnya adat apa yang akan diangkat pada pernikahan itu. Nah, kita kembali ke sambal goreng. Ini namanya, inilah sambal yang tertulis sambal buncis ini yang namanya sambal goreng. Nah, dia buncis itu ditambah dengan wong Palembang nyebutnya itu tuh lawu. Lawu itu apa bahasa Indonesia nya enggak tahu saya. Lawu. Lawu itu misalnya buncis itu ada irisan hati, ada irisan pela di sana. Nah, lalu misalnya kepala sama kaki ayamnya kemana, Bang Amin? Nah, ini saya akan bicara. Di hari Jumat, itu ada ngocek bawang kecil. Ngocek bawang kecil itu persiapan. Seluruh bahan-bahan itu disiapkan hari Jumat. Bawang abang, bawang putih, kecap misalnya. Mentega, segala sesuatu yang akan dimasak di hari Sabtu. Itu seluruhnya harus sudah siap di hari Jumat. Hari Sabtu itu tidak lagi ke pasar, kecuali memang lupa. Itu karena manusia ya. Hari Sabtu, nah itu kita mulai dari fajar hari itu sudah subuh itu kita mulai motong ayam. Mulai motong ayam, mengupas kelapa. Kelapa itu tidak membeli santan kita. Kadang-kadang keluarga mengasih kelapa itu yang masih ada sepetnya, masih ada sabutnya itu, yang baru turun dari pohon itu. Nah ini tugas pemuda. Ukurannya mencari menantu. Nah ini ada semuanya. Budaya Palembang ada keterkaitan. Kalau mencari mantu di hari Sabtu ngocek bawang besar itu, carilah pemuda yang ngupas kelapa itu tidak pecah. Oke, skill ya. Mencarilah gadis pada saat cek bawang besar itu yang ketika ngupas bawang merah itu tidak nangis. Ini ya. Itulah tolak ukur wong dulu nyari mantu. Ya, artinya anak ini bisa bertanggung jawab loh. Bisa ketika misalnya orang lain menangis dia tidak menangis, artinya ada kelebihan dia. Ketika anak-anak lain di sana mengupas kelapa itu pecah, dia tidak pecah, ada kelebihan. Pertama dia sabar. Anak ini pasti telaten, tidak sembarang dia menghantamkan misalnya parang itu ke kelapa itu. Nah, itu. Jadi ada kaitan semua. Nah, lalu ayam ini kepalanya, itu kakinya, itu dibuat pindang, atau dibuat tadi semur tadi, nah ketemu ya, atau dibuat masakan kecap untuk lauk dimakan di siang hari itu. Artinya nggak ada kecuali bulunya yang dibuang. Oh jadi itu jadi makanan buat tim yang menyiapkan. Iya, jadi sana keluarga, famili ini misalnya datang itu selain dari memang ditambahlah misalnya lauk-lauk yang lain misalnya itu. Nah, tapi ini tidak dibuang. Ada manfaatnya di sana. Gulu kata Palembang itu gulu, leher ayam itu juga. Misalnya kepaknya, misalnya sayapnya itu wing itu kalau bahasanya ya. Kalau bahasa gaulnya wing ya. Wing ya. Wing itu, nah itu tadi. Wing itu tidak disajikan di hari munggah. Kita hanya ngambil itu paha, badan sama dada. Itu. Nah, dari yang lainnya itu menjadi misalnya apa? Itu lawu itu apa sih itu? Yang untuk ini dan untuk sambal goreng tadi. Nah, itu hati dan ampela. Tidak ya. Tuh. Jadi namanya sambal goreng. Nah, dalam perkembangannya ini saya mau lihat bahwa ini dinamakan buncis. Ya, karena memang bahan bakunya buncis dia.
ininya, sayurnya itu buncis. Lagi ada pergeseran nama ini. Iya, ada pergeseran. Oke, dan yang lain. Yang lain lagi. Dari Nah, ini acar. Acar ini ada berapa varian? Kalau kita bicara acar itu, acar mana yang dulu? Acar timun. acar timun. Karena timun itu tidak ada musim. Oke. Ada terus. Tapi kalau dia pelem, itu ada musim. Ada nggak pelem di pasar? Itu musim. Dondong, kate juga. Misalnya gandorion, tambah gandorion, ada kate itu. Jadi timun itulah. Yang varian lain, misalnya boleh gandario, boleh gandaria. Cara prosesnya sama Bang Amin. Jadi prosesnya sama. Jadi lain prosesnya. Kalau timun itu dia begitu dibuat, misalnya begitu bisa timun dimasukkan. Tapi kalau misalnya gandaria, kedondong, pelem misalnya. Dia kan asam deh. Asamnya lebih apa, rasa asamnya itu lebih kuat. Oleh karena itu dia direndam dulu, membuang rasa asam itu. Dan dia untuk berapa hari kemudian setelah misalnya direndam untuk membuangkan getah dan asamnya itu, barulah dia direndam dengan petesan air gula. Nah, untuk berapa hari. Jadi proses membuatnya itu tidak bisa misalnya dibuat jam 6 pagi, jam 8 sudah disajikan, atau dibuat jam 8 pagi, jam 4 disajikan, tidak bisa. Kecuali timun tadi. Kalau yang timun iya. Tapi kalau misalnya gandaria, pelem, misalnya gedondong, tidak bisa. Dia harus melalui proses beberapa hari. Karena untuk membuahkan getah dan rasa asam daripada yang bersangkutan. Ini terakhir Amin. Nah, sambal nanas. Ada sambal nanas. Ada upacara hari Mungga. Di hari Mungga itu kita tidak menggunakan sambal lain kecuali sambal nanas. Kenapa? Nah ini buahnya juga buah nanas. Ini sebagai penetralisir dari makanan yang baru saja kita nikmati. Ada nasi minyak. Nasi minyak itu susu membuatnya itu dengan misalnya minyak samin itu semuanya katanya meninggi ke kolesterol. Ada misalnya malti itu kuat, santannya kuat. Demikian juga. Jadi dari santan susu gula telur, santan susu gula itu ya, yang lemaknya lebih, kandungan lemaknya lebih banyak. Oleh karena itu harus ada penetralisir. Dan buah nanas ini pun tidak musiman. Kalau semangka dia musiman. Pisang putri baru. Selama ini kita ada pisang emas itu harganya memang agak tinggi dari pisang lain, namanya aja pisang emas ya. Nah itu, jadi ini kenapa dia sambal nanas tadi? Jadi itu nanas itu ulurnya itu yang tengahnya itu untuk mencuci tangan, untuk menghilangkan bau lauk-lauk yang di tangan itu sendiri. Orang Palembang menggunakan sendok garpu makannya, pakai tangan. Bang Amin, berarti apakah ini kan untuk menetralkan kolesterol dia ya? Pakai nanas. Nah, kalau bisa di dalam pindang, kita pakai nanas juga. Iya, sama. Iya, sama. Nah, karena ada ikan yang mengandung minyak. Ikan yang kita lihat, kita beli ikan patin lah, ikan patin sungai yang bebas dia, ikan patin liar itu, sama misalnya ikan patin tambak. Ikan patin tambak itu makannya pur. Oh ya, pur makanan ikan ya. Dan makanannya itu dia misalnya 2 kali atau 3 kali lah satu hari, atau 3/3 jam dia makan. Tapi kalau yang bebas itu dia nggak tahu nak makan, dia makan, nak idak dia nak tidur dia tidur misalnya, mau istirahat misalnya, bebas dia. Oleh karena itu dia karena dia tidak diatur begitu, jadi dia tidak banyak sama dengan orang itu kalau dia banyak bergerak, lain dengan orang yang misalnya duduk saja di rumah, mendon aja di rumah misalnya. Jadi oleh karena itu ada mensiasatinya. Seperti misalnya pindang itu ada pindang
pindang iwa, itu ada iwa patin misalnya, iwa yang iwa delep, ada pindang belido misalnya, ada pindang tulang, ada pindang serani di Palembang itu, ada pindang serani, ada pindang-pindang yang bumbunya itu digiling, dipirik, dihaluskan, tapi ada pindang yang bumbunya tuh dia tuh diikat, dia tidak dipecah-pecah, diikat, dicelupkan di situ. Jadi dia tidak menyatu, kita hanya mengambil saripatinya saja. Seperti misalnya kalau kita lihat, dipukul-pukul pun tidak. Iya, iya. Jadi dia tuh tidak dihaluskan demikian. Ya. Nah, jadi kalau pindang serani, dia bisa ikan, bisa tulang, bisa daging. Tapi kalau pindang ikan, itu dia tetap saja ikan ini. Kalau dia pindang tulang, nggak bisa. Tapi sekarang ini rasanya sama menurut saya. Itu. Mau pindang tulang kayak mau pindang ikan kayak misalnya. Oleh karena itu barangkali cara menyiasatinya, kalau kita misalnya mau pesen pindang tulang, kalau dikasih tulang jangan komplain dong. Karena kita kan mintanya pindang tulang. Ketika dikasih tulang kan jangan komplain. Iya, benar kan? Ya. Dulu bapak-bapak tuh nginang di Palembang ini. Dia ada merokok. Jadi minang itu, jadi bahasa Indonesia itu menyirih biar cepat. Nah, karena medianya media tepak. Jadi walaupun misalnya Robi datang ke tempat aku, kita belum pernah kenalan. Setidak-tidaknya ketika Robi datang itu aku nyanyikan tepak dulu. Dia tuh nginang. Sesudah nginang, sama-sama nginang baru nanyo. Dari mana? Aku nih si Anu, kata Robi. Baru kenal, aku nih si Anu. Nah, itulah dalam proses mandik ini terjadi media ini, tepak ini. Maka sampai sekarang ketika upacara lamaran itu diwajibkan dua-duanya menyiapkan tepak. Maka filosofi daripada 8 jam itu sendiri, kenapa 8 jam sih? Kalau kita hitung dalam satu hari malam itu ada 20 jam. Kan kalau 24 jam itu kita bagi 3 ada 8. Ada 8. 8 jam kerja kita dari jam 8 sampai jam 4 boleh dihitung. Waktu pembuatan kue ini. Bukan. Filosofi. Angka 8. 8 jam itu. Iri ini harus istirahat. Raga ini harus diusahakan. Jangan diporsir, sakit nanti. Ada 8 jam lagi waktu untuk mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Jangan. Nah, di Palembang ini ngobeng itu bentuk lain dari gotong royong. Tidak diangkat sendirian. Pekerjaan itu tidak diangkat sendirian. Dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain. Misalnya nasi, katakan. Kemudian ngobeng itu misalnya menyiapkan hidangan untuk dinikmati oleh para tamu itu ada urutan. Yang pertama misalnya sepra tadi misalnya. Kemudian ini urutan yang keluar dari dapur ke ini. Kemudian baru kolor. Baru namanya Banyu urutannya. Iya. Kemudian baru yang namanya iwa, banyu minum. Kemudian lagi baru yang namanya. Artinya itu harus runut gitu, harus berurutan. Kita menggunakan tangan itu pun ada petugas sendiri yang mencuci tangan itu, Nah, ini menarik sekali. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu, jam makan siang dan ibadah sholat zuhur. Jadi dan kami lihat juga sudah tidak lagi pertanyaan yang disampaikan, mungkin bisa langsung nanti chat Mang Amin atau ditanyakan langsung ke beliau, dan kita insya Allah bikin lagi kegiatan ini. Dan kegiatan ini adalah hasil kerjasama antara SCB, Sahabat Budaya, kolektif sejarah budaya yang basis di Palembang, bekerja sama dengan Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang ada di bawah pengelolaan Kebudayaan Kota Palembang. Jadi kita sudah merencanakan untuk sepanjang tahun ini ada beberapa acara yang seperti ini juga. Jadi tetap
kita butuh teman-teman untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang ada melalui kegiatan ini. Dan kami, saya dari sahabat jaga budaya, Robi dan Mbak Imel, kami mohon maaf atas segala salah ucap, salah kata. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih untuk Amin, terima kasih Bu Ulfa, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Kita lanjutkan obrolan ini. Terima kasih juga buat ini sudah hadir juga di sini. Lain Bu Retno, terima kasih. Kita lanjutkan obrolannya di grup WA kita ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.